Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan juga tentunya saudara-saudara juga mengasihi Tuhan. Mari sebelum kita memasuki akan kehidupan kita pada hari ini, kita akan bersekutu dalam persekutuan doa pagi ini. Kita akan mengawalinya dengan memuji Tuhan di dalam NKB 10, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam surga, pertama-tama Tuhan, kami mau menaikkan syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan yang tak dapat kami hitung satu persatu, atas perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami. Bapa dalam surga, kami juga mau mengakui dengan menyesal dan malu atas dosa dan kesalahan kami yang masih sering kali kami lakukan, baik dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Ampunilah kami Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami kesempatan lagi untuk kami lebih bersungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan, bila sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah kami boleh memohon Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan
untuk mengerti dan memahami firman Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kesempatan ini hanya ada di dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dengan iman dan percaya kami. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-36 dengan judul perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan dikenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mabuk agama. Akhir-akhir ini kita sering mendengar di media massa ataupun media sosial, yaitu mabuk agama. Apakah yang dimaksud dengan mabuk agama? Atau mungkin kita termasuk orang yang mabuk agama? Tentunya saudara ingin tahu apa yang dimaksud dengan mabuk agama. Nah, saudara-saudara, marilah kita merenungkan firman Tuhan sehingga kita dapat mengetahuinya apa yang dimaksud dengan mabuk agama. Dan apakah kita juga termasuk orang yang mabuk agama itu? Dalam bacaan kita tadi tertulis bahwa ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah
dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Kemudian tampaklah dua orang berbicara dengan Tuhan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Pembicaraannya yaitu tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Petrus, Yohanes, dan Yakobus sempat menyaksikan dan melihat peristiwa yang sangat spektakuler itu. Petrus berkata, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Dan kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus merasa nyaman dengan peristiwa itu. Adanya peristiwa itu, Petrus juga merasakan akan kebahagiaan. Sedangkan kita ketahui bahwa tujuan daripada pertemuan antara Tuhan Yesus, Musa, dan Elia itu adalah akan menggenapi misi Allah di dalam perjalanannya ke Yerusalem. Walaupun harus melalui jalan penderitaan, Tuhan Yesus juga menginginkan Petrus untuk mengerjakan misi Allah. Tuhan Yesus tidak ingin Petrus tetap tinggal di gunung itu, tetapi Tuhan Yesus menginginkan agar Petrus juga mau melakukan misi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena hanya ingin terus berada di tempat itu saja, Tuhan Yesus ingin Petrus untuk turun gunung dan menghadapi kenyataan dan terus melakukan misi Allah seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menikmati zona nyaman memang sangat menyenangkan. Rasa damai, tenang, aman, dan bahagia bisa menjadi candu yang memabukkan. Karena kita tidak melakukan apa-apa, seolah-olah mempertahankan hal ini jangan berlalu. Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara bahwa ada misi Allah yang harus dikerjakan dan kita terpanggil untuk melakukan. Walaupun melalui kesulitan dan adanya tantangan yang harus dihadapinya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak ingin kita mabuk agama dengan tetap tinggal diam, menikmati akan zona nyaman itu. Kita mungkin bisa menikmati akan YouTube, menikmati akan khotbah-khotbah, renungan, dan lain sebagainya di rumah saja. Tetapi kita tidak berbuat apa-apa. Ya, seolah-olah mempertahankan hal ini jangan berlalu. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini
berbicara mengenai misi Allah yang harus dikerjakan, dan kita terpanggil untuk melakukan misi Allah itu, walaupun melalui kesulitan dan tantangan yang harus dihadapinya. Tuhan tidak ingin kita menjadi mabuk agama dengan tetap tinggal diam di rumah, bisa menikmati akan khotbah-khotbah di YouTube, dan juga mungkin adanya renungan-renungan juga yang bisa kita nikmati di YouTube. Maka kita tidak berbuat apa-apa karena merasa nyaman. Kita seolah sudah paham dan mengerti semuanya firman Tuhan, tetapi kita melupakan misi Allah yang harus dikerjakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam keadaan seperti sekarang ini yang masih membatasi dan mengurung kita dalam masa pandemi ini, apa yang masih dapat kita lakukan? Walaupun sulit, bahkan rasanya sangat terbatas sekali. Tentunya kalau ada kemauan yang kuat, sebenarnya ada kesempatan yang masih dapat kita lakukan. Misalnya, kita bisa lebih memperhatikan akan keluarga kita masing-masing, suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan mungkin juga cucu-cucu kita. Kita akan lebih banyak waktu untuk memperhatikan akan kehidupan imannya, untuk menghadapi juga kehidupan yang semakin sulit ini. Kita juga mungkin melalui WA atau SMS atau telepon dan lain sebagainya, kita bisa memperhatikan akan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang perlu mendapatkan perhatian dari kita. Mungkin ada yang sakit, atau kita bisa mensupport atau memberi semangat dalam masa-masa yang sulit ini. Atau apapun yang bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita tetap mau berbuat sesuatu yang dapat dinikmati oleh orang lain, supaya hidup dan kehidupan kita ini sungguh-sungguh bisa berarti, walaupun tetap tinggal di rumah. Tapi bukan berarti tidak dapat melakukan apa-apa. Mudah-mudahan sudah terjawab apa yang dimaksud dengan mabuk agama. Dan kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita juga termasuk orang yang mabuk agama? Amin. Mari saudara-saudara, kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami diingatkan melalui firman Tuhan, agar supaya kami tidak berlama-lama untuk tetap tinggal di dalam zona nyaman yang dapat kami nikmati. Seperti pada masa-masa ini Tuhan, kami lebih banyak tinggal di rumah.
tapi kami tidak melakukan apa-apa. Tuhan, di dalam keadaan yang sangat terbatas seperti ini Tuhan, kami pun bisa melakukan misi Allah yang diembankan kepada kami masing-masing. Tuhan, berikanlah kemampuan kepada kami Tuhan, untuk kami bisa berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mau berdoa untuk Bapak dan Ibu Hengki ya Tuhan, yang sedang dirawat karena habis mengalami kecelakaan. Tuhan, berkatilah akan pengobatannya, sehingga melalui dokter, obat, dan juga perawat, semuanya itu boleh dipakai Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi Bapak dan Ibu Hengki. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Dr. Joni Silalahi yang harus menjalani akan pengobatannya. Berkatilah obat yang diminumnya ya Tuhan, sehingga boleh mendatangkan akan kesembuhan bagi Pak Joni Silalahi. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Ibu Hussein yang habis keluar dari rumah sakit. Ya Tuhan, berikan kesembuhan dan Tuhan memberikan kesehatan kembali bagi Ibu Hussein. Kami juga mau mendoakan bagi saudara-saudara kami yang tak dapat kami sebut satu persatu. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampar COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran, memberikan penghiburan, dan Tuhan akhirnya akan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Bapa dalam surga, akhirnya kami mau menyerahkan akan perjalanan hidup kami selanjutnya tetap ada di dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Makasih Tuhan, kami mau menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dengan iman dan percaya kami. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Kita akan memuji Tuhan di dalam NKB nomor 210. Bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Kuutus kau. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus kau